Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah sebuah petanda. Maka setidaknya sempatkan menulis selawat di kolom komentar. Insya Allah, ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan buat teman-temanku semua yang sudah bantu like, subscribe, dan juga komentar agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan juga disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah kita pernah merasa bahwa hati ingin menangis, serasa ada yang janggal? Menangis dalam diam dan menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan pertanyaannya, apakah Allah masih mau menerimaku? Aku sudah terlalu jauh darinya. Hati yang terasa begitu berat, malu, lalu masa lalu yang terus menghantui. Dan muncul satu pertanyaan yang menakutkan. Apakah Allah akan menerimaku kembali kepadanya? Dan kabar baiknya adalah Allah bukan hanya sekedar menerima taubat. Allah tetap mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itu, janganlah kita pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Dan apabila kita berputus asa dari rahmat Allah, maka berhati-hatilah, karena itu adalah salah satu dari tipu daya setan. Lantas, bagaimana kita tahu bahwa taubat kita diterima? Di video kali ini, kita akan membahas 6 tanda bahwa Allah menerima taubatmu dan bahkan menghapus dosa-dosamu. Semoga dengan video ini membuat kita semakin bersemangat dan termotivasi dalam beramal soleh dan juga berbuat kebaikan serta meninggalkan kemaksiatan. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Tidak ada dosa yang terlalu besar selama kita benar-benar kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka mari kita simak baik-baik satu persatu. 1. Hatimu merasa menyesal dan membenci dosa itu. Tanda pertama adalah ketika hatimu benar-benar menyesal dan mulai membenci dosa yang pernah kamu lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyesalan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun, menyesal bukan menyesal dari masa lalu kita. Seperti, andaikan saya dulu seperti ini, mungkin saya sudah akan menjadi lebih baik. Hal itulah yang tidak boleh. Kata-kata seandainya, andai kata, jika waktu itu adalah sebuah jebakan dari setan. Karena semua itu sudah menjadi takdir Allah. Yang kita lakukan saat ini hanyalah memperbaiki masa depan kita, baik saat ini maupun esok hari. Memperbaiki diri agar jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Perhatikan baik-baik, Rasulullah tidak mengatakan taubat itu harus banyak kata, tidak harus panjang doa, dan tidak harus terlihat oleh manusia. Tetapi cukup satu hal, yakni penyesalan yang tulus di dalam hati. Dan kita sebagai umat muslim, sebaik-baiknya kita melaksanakan 2 rakaat sholat taubat. Insya Allah setelah melaksanakan sholat taubat, hati kita menjadi lebih ringan.
Ketika hati terasa sesak saat mengingat dosa itu, dada yang terasa berat seakan tidak pantas menghadap Allah. Namun tiba-tiba air mata jauh, bukan karena dunia, tapi karena dosa. Mungkin kita sedang sendirian di kamar, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu masa lalumu. Tapi kamu menangis bukan karena lemah, itu karena hatimu masih hidup. Kita merasa malu kepada Allah adalah sebuah tanda dari kemuliaan. Salah satu tanda taubat diterima adalah munculnya rasa malu kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan takut dinilai orang, tetapi malu karena Allah melihat semua yang kita lakukan. 2. Tidak lagi nyaman dengan maksiat. Dulu mungkin kita lakukan dosa terasa ringan, terasa biasa, bahkan seperti bagian dari hidup. Dulu kita bisa tertawa, melakukan kesalahan tanpa rasa bersalah dan menyesal. Bahkan setelah berbuat dosa kita tertawa bersama dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sekarang berbeda. Hatimu terasa sempit saat ingin berbuat dosa. Ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, dan bahkan sebelum melakukannya, kamu sudah merasa tidak tenang. Perubahan yang tidak terlihat namun nyata. Tidak ada yang tahu apa yang kamu rasakan, tapi di dalam dirimu ada suara berkata, itu tidaklah baik. Karena sejatinya, fitrah manusia itu mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Namun, dosa yang dilakukan terus-menerus akan menutup hati, membuat hati menjadi hitam. Maka Allah berfirman, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dan ketika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan dosa, itu adalah tanda bahwa lapisan hitam di hatimu mulai dibersihkan. Dari menikmati dosa, kini menjadi menjauhinya. Ini adalah salah satu tanda. 3. Allah memudahkanmu dalam segala kebaikan. Perubahan yang terasa perlahan, tapi pasti. Dulu mungkin kita malas sholat, berat membuka Al-Quran, sulit bangun untuk beribadah, atau bahkan merasa jauh dari dunia kebaikan. Namun sekarang, langkah kita lebih mudah untuk berangkat ke masjid, lebih tenang saat berzikir, dan lebih mudah dalam berkata baik. Bahkan merasa kehilangan jika kita meninggalkan ibadah. Ini bukan karena kita yang kuat, bahkan banyak orang berpikir, aku berubah karena aku sudah kuat. Padahal, itu karena kehendak Allah yang memudahkan jalanmu menuju kebaikan. Maka janganlah kita menjadi orang yang sombong dan takabur. Allah berfirman, adapun orang yang bertakwa dan membenarkan kebaikan, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Quran Surah Al-Lail ayat 5-7. Ini artinya ketika kamu mulai melangkah kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu demi pintu kebaikan untukmu, sehingga kau melupakan bagaimana rasanya kemaksiatan dan merasakan bagaimana nikmat taat. Dari awalnya dipaksa, kini menjadi terbiasa. Yang awalnya sholat begitu malas, kini dengan sendirinya ketika azan berkumandang, ia menyegerakan diri untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Menjadikan membaca Al-Quran menjadi sebuah kewajiban yang harus diselesaikan setiap hari, atau berbuat baik karena merasa harus. Lama-kelamaan, semua itu menjadi kebutuhan, kenyamanan, bahkan kerinduan. Mulai merasa ada yang kurang jika aku tidak beribadah hari ini. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dihidupkan oleh Allah. Kebaikan memanggil kebaikan lainnya, maka satu kebaikan akan menarik kebaikan berikutnya.
Hari ini kamu memperbaiki sholat, besok kamu ingin memperbaiki akhlak, dan begitu terus seterusnya, dan kita akan berangsur-angsur menjadi lebih baik. 4. Dosa masa lalu yang terasa menyakitkan bukan membanggakan. Dulu mungkin kita dengan bangga menceritakan dosa kepada teman-teman, menjadikannya bahan candaan, bahkan merasa keren karena pernah melakukannya. Namun setelah kamu bertaubat, semuanya terasa berubah. Ketika kamu mengingat masa lalu, hati justru terasa perih, dada terasa sesak, dan rasa penyesalan berharap bisa menghapusnya. Tidak ada niatan lagi untuk menceritakannya, bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena malu kepada Allah. Hati yang masih kotor akan merasa bangga dengan dosa, namun hati yang mulai bersih akan merasa, "Ya Allah, kenapa aku dulu seperti itu?" Itulah tanda bahwa Allah telah menanamkan rasa takut dan kesadaran di dalam dirimu. Allah berfirman, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan." Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Malu kepada Allah lah yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Malu karena dosa, lalu ingin memperbaiki diri, lalu ingin semakin dekat kepada Allah. Itulah rasa malu yang benar. 5. Dikelilingi lingkungan yang lebih baik. Jika mana sebelumnya engkau masih berada di dalam circle yang toksik, di dalam lingkungan yang tidak baik, maka perlahan-lahan kamu menjauhinya. Ini adalah salah satu perlindungan Allah. Kemudian engkau pun akan didekatkan pada lingkungan yang lebih baik lagi, yang jauh dari maksiat, jauh dari ajakan dosa, dan juga makin dekat mengajak kita untuk beribadah bersama kepada Allah. Hal inilah yang membuat kamu merasa lebih nyaman, lebih ringan, dan juga tentunya lebih merasa dekat dengan Allah. Itulah Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ingatlah, ketika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah tidak akan membiarkanmu sendiri. Rasulullah bersabda, "Seseorang itu tergantung pada agama temannya." Hadis riwayat Abu Daud. Maka Allah mulai mempertemukanmu dengan orang-orang yang mengingatkanmu kepadanya, menghadirkan teman yang mengajak ke masjid, atau mempertemukanmu dengan lingkungan yang lebih baik. Mungkin awalnya terasa begitu asing, tapi justru di sanalah hatimu mulai merasa tenang. 6. Takut kembali ke dosa dan kemaksiatan. Inilah yang mungkin paling dalam maknanya. Ketika kamu mulai merasa takut kembali ke dosa yang dulu pernah kamu lakukan, bukan sekedar menjauhi, tapi benar-benar takut. Dulu mungkin kamu tidak takut berbuat dosa, bahkan mungkin kamu merasa biasa saja. Namun sekarang berbeda. Sekarang ketika terlintas untuk kembali, hati langsung gelisah, dada terasa sempit, dan ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Bukan takut kepada manusia, tapi takut kehilangan sesuatu karena Allah. Takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Kita mulai sadar bahwa dosa itu bukan hanya kesalahan, tetapi jarak antara kamu dan Allah. Maka setelah kamu merasakan nikmatnya ibadah, tenangnya hati saat dekat dengan Allah, damainya hidup setelah tobat, maka kamu akan menjadi takut. Takut jika semua itu hilang, jika hatimu kembali gelap, dan takut jika Allah menjauh darimu. Ini adalah tanda iman yang mulai hidup kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya,
Orang yang beriman akan melihat dosa sebagai sesuatu yang besar dan menakutkan. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya mati, yang melihat dosa seperti ini kecil, nanti Allah pasti akan mengampuniku. Takut itu yang menyelamatkan, bukan yang justru melemahkan. Perlu dipahami, tidaklah semua rasa takut itu buruk. Ada rasa takut yang melemahkan, membuat putus asa dan menjauhkan kita dari Allah. Tapi ada juga rasa takut yang menjaga, mengingatkan, dan justru mendekatkan diri kepadanya. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah hamba dari segala macam musibah, dari segala macam perkara yang Kau haramkan, dan wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.